balik lagi di video Dasar-Dasar Public Speaking bersama saya Rani Raj. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan jenis-jenis power opening tadi. Yang kedua yaitu berinteraksi dengan audiens. Nah, tadi mungkin saya juga sudah menekankan berkali-kali bahwa pentingnya membangun tentunya hubungan personal antara pembicara atau public speaker dengan audiens. Untuk itu, berinteraksi dengan audiens ini juga bisa dilakukan untuk semakin membuat opening kamu menjadi powerful. Kalau misalnya di sini aku sudah mengkategorikan beberapa hal yang bisa dikatakan berinteraksi dengan audiens dan yang mungkin possible dilakukan ketika kamu melakukan pembukaan. Yang pertama yaitu bertepuk tangan. Ini menjadi hal yang paling simpel ya, karena biasanya tepuk tangan ini bisa kita lakukan di pembukaan. Tadi aku juga sudah notes ya, bahwa ketika menjadi seorang MC, maka mungkin secara sistemnya, secara mekanismenya akan berbeda ketika kamu melakukan pidato atau ketika kamu berbicara di depan umum. Tentunya pada saat kamu melakukan pembukaan, ada beberapa hal yang wajib dilakukan oleh MC dan tidak boleh dilakukan. Namun bertepuk tangan ini menjadi salah satu hal yang lazim dan dapat dilakukan ketika kamu opening. Biasanya bertepuk tangan ini dilakukan ketika kamu selesai menyebutkan nama acara. Misalnya ya, jadi biasanya tepuk tangan ini dilakukan ketika kamu selesai membacakan judul acara. Contohnya, Bapak dan Ibu sekalian, kami ucapkan selamat datang dalam acara peluncuran aplikasi transformasi digital Ditjen Diktiristek dan Dikti Artificial Intelligence AI Center. Boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk kita semua? Seperti itu ya. Jadi untuk menunjukkan bahwa audiens ini kita ajak loh untuk ngobrol, kita ajak loh untuk berinteraksi gitu ya. Sehingga mereka lebih aware lagi, dan ketika mereka harus bertepuk tangan, mau tidak mau mereka fokusnya pasti akan menuju ke acara yang kita bawakan. Yang kedua ini ada yang namanya interaksi dua arah. Bisa kita katakan seperti yel-yel ya. Jadi interaksi dua arah ini sebenarnya ada dua, yaitu ada yel-yel dan juga bertanya. Tapi yel-yel ini bisa kita gunakan dan lazim juga kita gunakan ya pada saat pembukaan. Salah satu contohnya misalnya ada yel-yel yang umum, dan ada juga yel-yel yang mungkin bersifat internal. Misalkan mereka berasal dari sebuah perusahaan gitu ya, yang ketika kita tanya mereka punya yel-yel tersendiri gitu ya, itu bisa kita lakukan. Atau yel-yel yang bersifat umum. Contohnya, Bapak dan Ibu sekalian, kalau saya sebutkan semangat pagi, jawabannya pagi, 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 luar biasa. Contohnya ya, jadi ketika kalian melakukan opening dan mengucapkan selamat datang di acara bla 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 bla, selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian, semangat pagi! Mereka akan menjawab pagi, 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 luar biasa. Dan itu gerakan tangan yang mereka lakukan, teriakan yang mereka lakukan itu akan membangkitkan fokus mereka. Yang tadinya mungkin lagi tidak fokus gitu ya, ngelihat yang lain pada, oh ya ikut-ikutan gitu ya, langsung ikut-ikutan. Itu sering kali terjadi. Jadi ini yel-yel ini menjadi salah satu power opening yang cukup kuat, karena tentunya mereka diharuskan untuk bergerak dan bersuara biasanya ya, sehingga fokus mereka akan kembali menuju ke acara yang sedang mereka hadiri. Bertanya yang ketiga, bertanya ini juga merupakan salah satu bentuk interaksi dua arah ya, yang dilakukan oleh public speaker dan juga audiens atau pesertanya. Nah, bertanya ini misalkan kita bertanya, Bapak dan Ibu sekalian apa kabar semuanya gitu ya. Baik, mereka akan menjawab seperti itu. Bertanya ini bisa kita lakukan juga dengan menanyakan hal-hal yang terkait dengan acara kita pada saat itu. Misalkan, Bapak dan Ibu sekalian di sini semuanya sudah pernah belanja online ya. Lalu mereka kan akan menjawab belum atau sudah gitu ya. Sehingga akan membangkitkan kesadaran mereka untuk turut bergabung dalam acara ini dan juga mereka merasa berhubungan langsung dengan si speaker atau dengan pembawa acara. Jadi ada hubungan personal yang terbangun antara audiens dan juga pembicara. Itu dia tadi bentuk-bentuk contoh dari berinteraksi dengan audiens. Tentunya tujuannya adalah membuat audiens merasa dilibatkan dalam acara. Ini tadi sudah saya sebutkan juga berkali-kali ya, bahwa ketika kita melakukan kontak, baik kontak verbal gitu ya dengan audiens ataupun dengan melalui memerintahkan mereka atau menginstruksikan mereka untuk melakukan sesuatu, itu akan membuat audiens merasa dilibatkan dalam acara. Jadi mereka turut berpartisipasi, keberadaan mereka di situ dihargai gitu ya. Mereka memiliki peran di acara tersebut dibandingkan dengan mereka diam saja, tidak ada kegiatan gitu ya. Jadi buatlah mereka terlibat, buatlah mereka merasa mereka merupakan bagian dari acara ini, dan buatlah mereka
tidak sia-sia hadir ke acara tersebut. Yang kedua tentunya mengambil perhatian audiens, tadi juga sudah saya contohkan ya. Kita tidak bisa bohong bahwa tentunya perhatian audiens ini merupakan fokus utama dari seorang public speaker ya. Juga merupakan fokus utama dari seorang MC. Bagaimana kita bisa tetap membuat audiens fokus dan perhatian terhadap acara kita gitu ya. Karena banyak sekali bentuk gangguan yang bisa terjadi ketika acara berlangsung. Contoh mungkin ketika mereka dapat panggilan telepon, email, lalu mungkin ada laporan anaknya di rumah rewel gitu ya. Lalu fokus mereka hilang. Lalu ini merupakan tugas kita untuk membuat fokus mereka kembali lagi. Seperti itu. Nah, itulah tadi contoh power opening dengan menggunakan proses interaksi dengan audiens. Kita masih ada 2 lagi contoh power opening yang akan saya jelaskan di video selanjutnya. Untuk itu jangan kemana-mana, ikuti terus video kita dan sampai ketemu di video berikutnya.